Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurjen. Saya adalah mahasiswa PPK Darjab Batch 1 tahun 2025. Pada uji kinerja kali ini saya akan membawakan materi tentang senangnya berteman pada kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu agar kita diberikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Berkah di dunia, berkah di akhirat. Yuk, siapa yang memimpin doa silakan maju di depan. Teman-teman sebelum belajar dan kita berdoa dimulai. As'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, untuk kali ini Bapak akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa nggak masuk? Oh, sakit. Mari kita doakan bagi teman yang sakit. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk kali ini kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bangsa kita bela bersama. Belum belajar, seperti biasa kita selalu mengadakan pembacaan surah-surah pendek. Untuk kali ini kita akan membaca surah At-Takatsur. Karena apa? Karena satu huruf itu dibalas 10 kebaikan. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy Shaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin lantarawunnal jahim. Summa lantarawunna ainal yaqin. Summa lantus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
Shadaqallahul Azim. Baik, minggu kemarin kita membahas tentang kejadian hari kiamat. Terbagi berapa hari kiamat itu? Dua. Yang pertama, kiamat kubro. Yang kedua, kiamat sugro. Ada yang tahu contohnya kiamat sugro? Bencana alam. Kalau contohnya kiamat kubro, hari hancurnya bumi. Jadi bumi kita, alam semesta ini, kalau kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta. Bukan hanya bumi, planet pun akan hancur. Baik, Bapak akan jelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Namun sebelum belajar, kita supaya lebih bersemangat lagi, kita mengadakan tepuk tangan. Tepuk semangat. Semangat. Baik, sudah semangat semua ya. Untuk kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah memahami makna persaudaraan dalam Islam. Yang kedua, meneladani Rasulullah dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, mengevaluasi hikmah berteman tanpa membedakan agama. Yang keempat, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah, kita memasuki materi bab 8 yang berjudul senangnya berteman. Siapa yang mempunyai teman atau tetangga yang non-muslim yang berbeda agama? Ya, kamu. Ada. Agamanya apa? Kristen. Okay. Kemudian, mengapa kita harus tetap berteman dengan orang yang berbeda agama? Ada yang tahu? Silakan. Untuk menjadi rukun. Hebat, Bapak kasih nilai 100. Kasih aplaus. Islam hadir di muka bumi adalah sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Nabi kita namanya siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Bapak lanjut ke materi, untuk lebih bersemangat lagi, kita akan mengadakan yang namanya tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, tadi ada teman kalian yang datangnya telat. Nah, sekarang Bapak tanya, Ananda Jabar, kenapa kamu datangnya telat? Kenapa? Baru bangun ya. Oh iya. Karena Bapak tahu Ananda Jabar ini adalah seorang santri. Siang dan malam Ananda ini selalu belajar agama. Oke, baik. Kita masuk ke materi persaudaraan dalam Islam. Bapak tanya, negara kita negara apa? Indonesia. Di Indonesia itu adalah agamanya sangat majmuk, sangat banyak, budayanya pun banyak. Dari mulai agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik, Indonesia itu sangat beraneka ragam. Bukan hanya agama, suku bangsanya pun ya, suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena kemajmukannya itu, makanya di Indonesia adalah selalu yang namanya
tidak ada kontroversi, tidak ada gontok-gontokan. Kenapa kok di Indonesia walaupun berbeda tetapi tetap saling menghormati? Karena apa? Karena terikat dengan yang namanya persaudaraan. Kalau di dalam Islam dikatakan namanya ukhuwah. Apa arti ukhuwah? Persaudaraan. Ukhuwah itu terbagi ke dalam 3 macam. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Itu ada 3 macam daripada ukhuwah. Apa tadi ukhuwah? Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Baik, kita kupas satu-satu. Ukhuwah Islamiyah. Apa ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan sesama kaum muslim, sesama orang Islam tidak boleh saling benci membenci, bahwa mereka adalah saudara, ya, sesama tetangga, sesama teman, sekelas dan berbeda kelas, kita adalah saudara, tidak boleh saling benci membenci. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Apa sih ukhuwah watoniyah? Ukhuwah watoniyah itu adalah tempat kelahiran, tanah tumpah darah, atau kampung halaman. Kita diikat oleh tempat kelahiran kita. Kita lahir di negara Indonesia. Siapapun nanti yang menjajah Indonesia, kita harus membela. Siapapun nanti yang menyakiti Indonesia, kita harus membela. Karena ada rasa apa? Rasa saudaranya apa? Satu tanah kelahiran. Kelahirannya Indonesia. Oke. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah. Apa sih ukhuwah insaniyah? Ya baik. Ukhuwah insaniyah itu adalah saudara sesama manusia. Rasulullah diutus ke muka bumi adalah untuk meluruskan akhlak kaum Yahudi, kaum Zahiliyah yang Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti kalian mengikuti ya, Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yuk kalian sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul Azim. Kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf dibalas 10 kebaikan. Mudah-mudahan kita sebagai pembacanya, yang ayat tadi sudah kita bacakan, kita mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Baik, terima kasih Adinda. Kasih tepuk tangan buat Adinda. Tadi artinya sudah dibacakan oleh Adinda bahwa perkataan Allah berkata, Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Manusia itu bermacam-macam. Ada yang kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah untuk saling mengenal. Yang parasnya ganteng, yang parasnya cantik, di hadapan Allah itu tidak ada nilainya. Yang ada nilainya adalah di hadapan Allah adalah takwanya terhadap perintah Allah, takutnya terhadap dosa Allah. Makanya taat pada perintah Allah. Berteman tanpa membedakan agama. Baik, karena di kita agama itu bermacam-macam, dari mulai Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Oleh karena itu, kita sebagai pemeluk agama Islam, berteman itu tidak membeda-bedakan agama. Dalam berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Masih konsentrasi? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik. Tetap ya, masih semangat. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Nomor 1, menciptakan perdamaian. Untuk lebih semangatnya, kita akan mengadakan tepuk-tepuk semangat. Baik, untuk selanjutnya adalah tugas kelompok. Menonton video tentang toleransi beragama. Video toleransi beragama. Baik, silakan disimak. Petunjuknya adalah nomor 1, tonton video bersama kelompoknya masing-masing. Yang kedua, diskusikan isi dan pesan dari video. Yang ketiga, jawab pertanyaan yang ada di LKPD bersama kelompok. Setelah selesai, maju baru kalian mempresentasikan. Sebelum Bapak muter video, Bapak akan membagikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Hingga memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku
Aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitan. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Baik, setelah kalian menyaksikan video, silahkan kerjakan LKPD kelompok yang sudah Bapak bagikan. Waktu untuk mengerjakan LKPD adalah 5 menit. Kemudian setelah selesai, dilanjut untuk presentasi di depan. Sebelum kalian mengerjakan, kita akan melakukan tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, siap berdiskusi. Silakan kerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Apa isi dari video yang kalian dapat tuliskan ringkaskan cerita khusus secara singkat 4-5 kalimat. Video ini menceritakan tentang pentingnya hidup kulit dalam perbedaan agama. Tokoh-tokohnya menunjukkan sikap saling menghargai saat merayakan hari besar keagamaan masing-masing. Mereka juga saling membantu dan bekerja tanpa memandang agama. Kesenangan dari video ini adalah bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk berteman dan hidup damai. Toleransi adalah salah satu kunci menciptakan masyarakat yang harmonis. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke depan. Untuk selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 apa arti toleransi beragama menurut kalian? Toleransi beragama adalah kita saling menghargai dan menghormati antar agama yang berbeda. Artinya kita tetap bisa berteman, hidup bersama dan hidup rukun. Walaupun agama kita bersama, kita tidak boleh mengejek atau membeda-bedakan teman hanya karena agama yang berbeda. Cuma toleransi itu orang hidup damai dan bersahabat. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sekarang tugas LKPD yang kedua adalah tugas mandiri. Dikerjakan mandiri itu adalah sendiri, tidak berkelompok. Nanti Bapak akan bagikan tugas mandirinya. Silakan kalian kerjakan. Tugas mandiri silakan kalian kerjakan.
Semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya?